belajar hadis, belajar Quran secara letterlek, fadallu wa adallu, bisa menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Karena banyak orang zaman sekarang hafalan Quran dikedepankan, tapi bukan memahami Quran yang dipelajarinya. Maka orang yang hanya mengedepankan hafalan Quran, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na." Dan telah kami wariskan Al-Quran ini kepada sebagian hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua hamba Allah bisa hafal Quran, hanya orang tertentu saja. Akan tetapi terbagi mereka menjadi 3 golongan, 3 kategori. Faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama, ya hafal Quran tapi bertolak belakang dengan substansial Al-Quran, bertolak belakang atau meninggalkan maqasidus syariahnya Al-Quran, hanya hafalan saja. Wa minhum muqtasid. Tadi wa minhum zalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Orang yang separuh dari Al-Quran maqasidnya diamalkan, separuh lagi ditolak. Mana yang ditolak? Contoh bab tawassul, bab tabarruk. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na, surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna, dan telah kami turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakan, atas air yang mengandung keberkahan. Air hujan itu mengandung berkah, apalagi air doa para ulama, air doanya orang-orang soleh. Ada orang yang sekarang menyatakan tidak ada keberkahan dari air orang-orang soleh, dari bekas orang-orang soleh. Bohong, mereka berdusta. Ya, nanti saya jelaskan setelah ini. Ma'an mubarakan, air hujan saja mengandung keberkahan. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi, dengan wasilah air hujan tersebut, jannatin, perkebunan-perkebunan yang rindang, wa habbal hasid, dan juga biji-bijian yang ditanam, yang dipanen. Padahal bagi Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak harus dengan air hujan, karena buktinya di daerah-daerah padang pasir, walaupun hujan terus ada, kadang-kadang sampai ada hujan es, tidak menjadikan hutan di sana, tidak menjadikan tumbuh-tumbuhan seperti gandum dan beras tumbuh di sana. Betul? Tapi daerah tertentu walaupun tidak musim hujan, masih tetap ada hutan-hutan. Itulah kuasanya Allah. Jadi ada orang yang mengingkari tentang tawassul, konsep tawassul dan tabarruk, padahal sudah dilegalkan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya ayat tersebut. Yang ketiga kategori orang yang hafal Quran, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang hafal Quran dan mengamalkan substansinya atau maqasidus syariahnya Al-Quran. Begitu. Jangan sampai kita hanya mempelajari tekstualnya saja, karena kalau hanya tekstual pasti salah kaprah. Contohnya hadis sunnah, as-sunnah, dia sunnah. Ada di dalam Sahih Muslim riwayat hadis yang sahih, di mana Sayyidah Sahlah binti Suhail, seorang sahabiyah, dia menikah dengan seorang laki-laki, kalau tidak salah Abu Hudzaifah, yang sudah memiliki anak angkat. Dengan seorang laki-laki yang memiliki anak angkat, mungkin duda kali ya, tapi dia punya anak angkat. Nama anak angkatnya Salim. Ketika suami yang berada di luar rumah mau pulang, terlihat Salim mondar-mandir di rumahnya, sedangkan hanya ada Sayyidah Sahlah, istrinya yang tercinta. Marahlah suami tersebut, cemburu bokir. Ketika marah, bingung, Sayyidah Sahlah pergi kepada Rasulullah mencari solusi, ingin curhat. Datanglah kepada Rasul, ya Rasulullah, sungguhnya suamiku punya anak angkat yang bernama Salim. Suamiku marah besar, cemburu kepadaku karena melihat seringkali Salim mondar-mandir ke rumahku, sedangkan suamiku berada di luar. Pada saat baru mau pulang terlihat seperti ini. Ini untuk menyelamatkan rumah tanggaku, walaupun gak ada tangganya, rumahlah. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasul, irdi'ihi ya Sahlah, susui anak angkat suamimu itu yang bernama Salim itu Sahlah. Kata Sayyidah Sahlah, wa rajulun kabirun ya Rasul, dia itu lelaki yang sudah dewasa, remaja, dia anak yang sudah dewasa.
belum umur 15 tahun, belum umur balik, memang belum umur 15 tahun, tapi sudah belasan tahun, 12 tahun contoh, seperti itu, 13 tahun, ya, SMP lah, kelas 3 lah, kelas 1, SMP kelas 1 lah gampangannya. Kalau sekarang kisaran itu. Kata Sayyidah, kata Rasulullah SAW, inni qad aradtu ya Sahlah, aku sungguh mengetahui hal itu wahai Sahlah, irti'ai, susui dia. Maka kemudian nurut Sayyidah Sahlah, ngumpul antara Sayyidah Sahlah suaminya dengan Salim anak angkat suaminya, disusui Salim di hadapan suaminya, hilang permasalahan. Salim merasa kepada Sayyidah Sahlah sebagai ibu susu, sedangkan kemudian juga yakin suaminya si anak ini tidak akan macam-macam lagi karena kepada ibu susu. Hilang permasalahan. Ini hadisnya sahih. Tapi pertanyaan saya, ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Adakah di sini yang laki-laki dulu deh, yang laki-laki yang sudah punya istri, ada nggak yang merelakan istrinya nyusoni anak kelas 1 SMP? Atau ibu-ibu di sini, wahai ibu-ibu, ada di sini yang rela nyusui anak kelas 1 SMP, anak 12 tahun, 13 tahun, ayo anak orang lain? Enggak lah ya. Jadi jangan asal kita beristinbat hukum walaupun betul hadisnya ya sahih, ayat Qur'annya betul ada, iya, tapi kita tidak tepat memahami substansinya dari ayat dan hadis tersebut. Contoh, ada orang tidak percaya jika Allah bisa menambahkan bagian umur dan rizki. Tidak percaya. Karena apa? Karena di dalam ayat Al-Qur'annya juga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu rasul alam bi wa makna. Jika ajal sudah datang pada manusia, kepada makhluk yang bernyawa, maka tidak akan ada yang mampu untuk memajukan atau memundurkan walaupun hanya sejenak. Betul tidak? Tapi jangan dijadikan dalil ini sebagai alasan untuk mengingkari kemampuan Allah, hak prerogatif Allah untuk bisa menambahkan umur dan rizki. Karena dalam hadits Rasul ada keterangan, man sarrahu ayyubsata fi umrihi wa ayyun sa'afi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang senang jika ditambahkan bagian umurnya dan ditambahkan bagian rizkinya, maka sambungkanlah kekerabatan. Betul tidak? Kan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah pada saat kita menjadi janin umur 120 hari atau 4 bulan. Umur juga begitu, jodoh juga begitu, akhir hayat juga begitu. Betul ada hadis yang menyatakan demikian, tapi itu baru konsep awal. Allah punya dua konsep yang disebut dengan qadha. Qadha Allah ada dua macam. Satu qadha mubram, yang kedua qadha muallaq. Qadha mubram adalah konsepnya Allah yang belum terrealisasi dan tidak akan pernah berubah, tidak akan menyelisihi realisasinya. Seluruh yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka pasti akan mati semua makhluk yang bernyawa. Itu sudah konsep yang mubram. Tapi waktu kematian ataupun cara kematian bagi Allah, Allah masih memiliki konsep mu'allaq. Apa itu konsep mu'allaq? Qadha mu'allaq adalah konsepnya Allah yang belum terrealisasi dan bisa berubah dengan hak Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh dengan sebab apa? Ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu wa rasul alam memori wa makna. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berupaya untuk merubah nasibnya sendiri. Contoh, kalau kita ada orang tua, masih punya orang tua yang sakit, ternyata orang tua bilang, "Le, ibu sakit, tolong dong bawa ke rumah sakit." Si anak karena ngaji sunnah dan ngaji tafsir Al-Quran di majlis tafsir Quran kata begitu, "Ma, gak usah ke rumah sakit." Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau belum ajalnya menjemput, tidak akan mati. Tenang saja, sudah saja di rumah saja. Kata sang anak, itu anak berbakti apa anak durhaka? Endi wonge? Teka wonge.
Tak totrok ndak saya sira. Begitu. Ya. Ojo takbir ning dalan, takbir ning masjid wae meneh. Oh takbir ning dalan. Bisanya tuh di jalan takbir doang. Ya. Bukan untuk di jalan takbir itu, kecuali memang takbiran yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu Rasulullah pernah takbiran di jalan sambil jalan kaki. Ya khuduna tariqal haddadin hatta intaha ilal musalla. Lihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz kelima. Takbiran itu sunnah. Rafi'an sautahu bit takbir fil aidaini. Rasulullah mengangkat suara, mengeraskan suara dengan takbiran pada saat 2 hari raya. Orang Wahabi bilang takbiran itu bid'ah, katanya bohong. Kalau ada orang yang suka seperti itu, saya tantang dialog dengan saya, dialog ilmiah. Buka-bukaan kitab hadisnya dengan saya. Tukang wadul, tukang tipu, jangan mau ditipu sama mereka. Apa-apa bid'ah, apa-apa syirik, bohong. Saya tantang sama mereka yang senantiasa menyatakan bid'ah, syirik. Ayo buka-bukaan kitab hadis dengan saya, kitab tafsir, kitab syarah hadis. Mereka bilang agama bukan untuk diperdebatkan, tapi mereka senangnya mendebat dan menyalahkan kita, betul? Jika kalian merasa benar, jika kalian merasa paling sunnati dan paling qur'ani, buktikan kepada kami, dialog bersama kami, buka tafsirnya, buka kitab syarah hadisnya dengan saya. Ayo, jangan cuma ngomongnya pintarnya media sosial saja, cundang. Ya kayak tegang banget begitu, santai. Biar singa juga, singanya baik kok. Ya, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Termasuk dengan rizki. Ya di dalam hadis rizki sudah ditetapkan bagiannya. Apakah kalian akan menyangka Gusti Allah itu medit, tidak punya pintu-pintu rizki yang luas? Hanya yang sudah ditetapkan pada saat dikategorikan, ditimbang, diukur ukurannya, hanya yang diberikan pada saat kita menjadi janin umur 120 hari. Tidak. Bagi Gusti Allah masih memiliki rahmat yang sangat luas.